Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa mendengarkan ceramah kali ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Tema kali ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki, muslimah perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim tidaklah dibatasi oleh umur. Berapapun umur kita saat ini, entah itu muda maupun tua, semuanya wajib menuntut ilmu sampai ajal menjemput. Bahkan, jika seorang muslim sudah dianggap ulama sekalipun, ia tetap wajib menambah ilmunya. Apalagi kita yang bukan ulama, tentulah lebih ditekankan lagi untuk menuntut ilmu. Ketahuilah, sesungguhnya kesuksesan dan kebahagiaan tidak akan pernah diraih tanpa ilmu. Seorang yang ingin sukses dan bahagia di dunia saja membutuhkan ilmu untuk meraihnya. Apalagi jika kita ingin sukses dan bahagia di akhirat, tentu juga ada ilmunya. Tahukah kalian, ilmu agama adalah ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ilmu agama adalah pondasi dalam kehidupan kita. Ilmu agama adalah penunjuk yang dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bayangkan apabila masyarakat kita hidup tanpa ilmu, khususnya ilmu agama. Peradaban akan menjadi mundur dan terbelakang, kelihatannya modern padahal moralnya rusak, kelihatannya demokratis padahal tatanan masyarakatnya tidak beraturan, dikiranya halal padahal haram, dikiranya modis padahal telanjang seperti hewan. Astagfirullah. Maka jangan heran jika banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam keharaman, sementara ia tidak menyadarinya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya. Ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mujahadah ayat 11 yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keutamaan yang kedua adalah jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju surga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju surga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surga? Ibaratnya, seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga,
maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan yang ketiga adalah malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan para penuntut ilmu. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridho li talibil ilmi, yang artinya, dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang keempat adalah orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di air, agar diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'i, yang artinya, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu para penghuni langit dan para penghuni bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang kelima adalah orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, yang artinya, dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang yang berilmu dengan yang ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu itu dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah, manfaatnya hanyalah untuk diri sendiri. Keutamaan yang terakhir adalah orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan sesungguhnya para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, marilah kita belajar ilmu, terutama ilmu agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci Allah karena tidak paham ilmu agama. Ketahuilah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan pemahaman di dalam agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah pidato tentang keutamaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.